Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Maret 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Cakalele rebut hasil warnai pertemuan rombongan pintu muka dan belakang acara adat tutup Baileo. Tarian Cakalele ramaikan prosesi adat tutup Baileo Negeri Tuhaha di Pulau Saparua, Maluku Tengah. Tarian adat ini dimainkan ketika rombongan pintu muka dan pintu belakang bertemu di Jalan Olono, Negeri Tuhaha sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, Jumat 11 Maret 2022. Pertemuan itu menandakan keduanya telah mendapatkan hasil saat pencarian di malam hari. Konon hasil yang dimaksud adalah perburuan kepala pada zaman dahulu dan sekarang tradisi tersebut sudah ditiadakan. Rombongan pintu muka tiba terlebih dahulu dari arah Jalan Kampung Baru, sementara pintu belakang menyusul dari Jalan Kusu-Kusu Sereh, Negeri Tuhaha. Keduanya sama-sama menarikan cakalele diiringi tifa, toto buang, dan tahuri. Saat berpapasan, aksi saling rebut pun dilakukan. Masing-masing mulai berupaya merebut kepala hasil pencarian semalam. Sementara itu, para wanita dengan kain kebaya ataupun berseragam hitam-hitam dan lenso dan kain berang pun juga turut serta menari. Diketahui kegiatan ini merupakan rangkaian acara adat tutup Baileo Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Prosesi adat tutup Baileo Negeri Tuhaha dibantu oleh para pela dari Negeri Rohmoni. Masyarakat Negeri Rohmoni Kabupaten Pulau Haruku, Maluku turut menghadiri acara adat penutupan Baileo Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua Timur. Warga Rohmoni memiliki hubungan pela atau persaudaraan dengan Tuhaha. Sekretaris Dinas Negeri Rohmoni, Masal Sangaji mengatakan kedatangan mereka sebagai bentuk eratnya tali persaudaraan. Kedatangan Mandalise Hatalai Pesi ke Beanusa Amalatu juga bagian dari sejarah. Sangaji mengaku tak semua warga bisa datang lantaran acara adat tutup Baileo bersamaan dengan acara adat di Rohmoni. Hanya perwakilan Saniri Negeri dan warga yang datang. Sangaji menegaskan persaudaraan Pela Gandong Rohmoni Tuhaha akan selalu ada dan erat. Diketahui perwakilan Negeri Rohmoni datang menggunakan speedboat dan tiba pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, Kamis 10 Maret 2022. Setiap prosesi diikuti oleh warga Negeri Rohmoni kecuali mencari kepala. Maksud kami mencari kelapa. Kita ketuhanan ini kan karena panggilan dapur. Ada air pasir, ada kelapa. Ketika pada saat itu mereka datang bersama ke Mandalise membantu satu hal. Bilang angkat orang hubungi raja. Jadi Pintu belakang belum dapat tatanan bisa. ini Bisa langsung bu. ikatan Mandalise Indonesia itu kan tidak bisa untuk dilupakan. Dan ini telah pada Bisa itu kelompok. Berapa hari Bapak doang di sini nanti? kita terus satu hari saja karena katanya 55 di belakang. ada tidak apa ya Oh 55 kan? tidak ada di sana lagi. 55 Sehingga yang penting kita datang untuk pendekatan Tapi masih masuk. Halo? apa ya penutupan atau pertama itu langsung disenang kepada dari pajak yang kabupaten Serang. Bapak Ai. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Identitas mayat perempuan di Masohi, Maluku Tengah terungkap, korban siswa SMK.
Identitas mayat perempuan tanpa identitas yang ditemukan di selokan kawasan Bundaran Kota Masohi Rabu sore 9 Maret 2022 akhirnya terungkap. Ialah mahasiswa kelas 11 di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Masohi berinisial MAL. Korban berumur 16 tahun. Hal tersebut dibenarkan IC Latuni, salah satu keluarga korban kepada wartawan di RSUD Masohi Jumat 11 Maret 2022. Dijelaskan Mal keluar rumah sejak 18 Februari 2022 usai adu mulut dengan kedua orang tuanya. Keyakinan identitas korban diketahui dari gelang tangan yang dipakainya. Pantauan Tribunamen.com di RSUD Masohi sore ini, pihak keluarga dan kerabat Mal mulai berdatangan termasuk kepala sekolah tempat Mal bersekolah. Hingga berita ini disiarkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit. Dua tahun lamanya jasa 131 relawan nakes COVID-19 belum dibayarkan Dinas Kesehatan Maluku. Sebanyak 131 relawan tenaga kesehatan atau nakes belum menerima upah atas jasa mereka dalam menangani pasien COVID-19. Tunggakan yang belum dibayarkan Dinas Kesehatan atau Dinkes Maluku mencapai 2 tahun masa layanan. Hal ini dibeberkan salah seorang relawan nakes, Revoldi Munandar. Kata dia, sesuai ketentuan jasa relawan nakes dibayarkan setiap tahunnya, di mana anggaran jasa tersebut akan dicairkan melalui BPJS Kesehatan. Jika sudah cair, anggaran itu nantinya dibagi masing-masing 50% untuk nakes dan gugus tugas penanganan COVID-19. Gugus tugas sendiri telah menerima upah mereka, sementara untuk nakes sendiri nasibnya masih terkatung-katung. Ia mengharapkan Dinas Kesehatan Maluku bisa segera memperhatikan dan atau membayarkan apa yang menjadi hak yang harus diterima para relawan ini. Kemudian ada katong punya kayak katong sudah lakukan buat katong waktu tangani pasien COVID dengan baik, tapi dari Dinkes Kesehatan Provinsi sendiri dong belum kasih kesempatan pada katong kasih kesempatan pada katong yang kayak jasanya belum dibayarkan, kemudian tempat tinggal tidak disediakan. Ya, hak itu katong punya jasa dari tahun 2020 sampai sekarang belum dibayarkan. Kalau untuk jasa 2020 katanya sudah dicairkan dari BPJS. Itu sudah cair tanggal 26 Desember, tanggal 20-an Desember lah, 2021 sudah cair. Tapi belum dibagikan ke katong nakes, ada 131 nakes sesuai SK, pergubnya juga sudah ditantangani. Dorong ekonomi kreatif, Dispar Maluku kembangkan 5 subsektor unggulan. Sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif di Maluku, 5 diantaranya tengah dikembangkan Dinas Pariwisata daerah setempat, yakni Ambon dengan musik, di Maluku Tengah ada kuliner, Kabupaten Aru Kria, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada fashion dan seni pertunjukan. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Maluku, Muhammad Ali Hanafi menyatakan, melalui upaya ini pihaknya mendorong dan menguatkan ekonomi kreatif untuk mendukung pengembangan destinasi wisata di daerah tersebut. Dia menyebutkan dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah daerah atau Pemda Provinsi Maluku terus mendorong para pelaku usaha ini
Untuk mengembangkan semua itu diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi antara pihak agar kedepannya dapat berjalan berkesinambungan. Menurutnya, salah satu langkah nyata adalah sinergitas bersama menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai unggulan di bumi raja-raja. Seperti diketahui, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Khusus untuk ekonomi kreatif ada 17 subsektor yang ada pada ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor itu ada 5 subsektor unggulan. Itu adalah musik, kriya, fashion, seni pertunjukan. Lalu kemudian kita coba mengembangkan sesuai dengan karakteristik di Maluku, nanti Maluku sendiri itu ada 11 kabupaten kota yang memiliki karakteristik masing-masing di dalam pengembangan, karena ini sesuai dengan potensi yang ada pada kabupaten kota. Tetapi dari semua kabupaten kota memang 5 sektor ini yang memegang peranan penting. Kita bisa lihat untuk Ambon sendiri adalah sebagai sebuah city of musik, dan itu menjadi bumpers di depannya adalah musik. Maluku Tengah itu lebih banyak main di spice, kuliner, kemudian KKT dengan fashionnya, lalu Aru dengan kriya-kriya yang ada di Aru, kemudian juga dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Gelar Upununu akan disematkan kepada Gubernur Murad saat pelantikan Hena Hitu. Tepat saat pelantikan DPP Hena Hitu pada pertengahan Maret nanti, gelar adat Upununu akan disematkan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail. Hal itu dikemukakan Perkumpulan Pemuda Pelajar Yasira Lehitu Salahutu, Hetu Upu Ana saat menggelar konferensi pers di Kedai Beta Jasira, Poka, Ambon, Kamis 10 Maret 2022. Ketua Hetu Upu Ana Teredik Syah Bandar mengatakan pihaknya akan mengawal proses pelantikan Hena Hitu maupun penyematan gelar adat Upununu kepada Gubernur Maluku Murad Ismail. Sementara itu rencananya pelantikan DPP Hena Hitu akan diselenggarakan pada 16 Maret 2022 ini, setelah sebelumnya Jais Eli telah terpilih sebagai Ketua Hena Hitu untuk 5 tahun ke depan. Upununu sendiri merupakan gelar yang diberikan untuk siapa-siapa saja yang berjasa kepada wilayah Jasira Lehitu Salahutu dan dianggap sebagai sesepuh adat. Diketahui sebelumnya keputusan pemberian gelar adat Upununu kepada Gubernur Maluku Murad Ismail merupakan keputusan yang diambil dan telah disepakati oleh Majelis Latupati Jasira. Artinya apa? Sebagai anak, hari ini kita mempertegas pembelian DPP Hena itu dan terpilihnya Bang Jais Eli selaku Ketua Umumnya itu, maka direncanakan tanggal 16 pelantikan inilah sebagai organisasi pemuda, organisasi paguyuban atau mendukung penuh pelantikan DPP Hena itu tanggal 16. Yang kedua, pemberian gelar Upununu kepada Gubernur Maluku Pak Murad Ismail itu merupakan tanggung jawab moral atau selaku masyarakat adat dan juga tokoh Jasira. Kebetulan Pak Murad merupakan salah tokoh Jasira, maka itu katong mensupport, mendukung dan mengawal beliau sebagai Upununu. Itu mungkin gambarannya soal konferensi pers katong pada sore hari ini. Terkait dengan nanti ada pertanyaan teman-teman wartawan, katong mempersilakan. Sebagai anak, itu sudah merupakan kewajiban kami untuk Sampah berserakan di kawasan Batu Boy, Pulau Buru akhirnya dibersihkan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buru memastikan telah membersihkan tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, kawasan Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 15.40 waktu Indonesia Timur.
Jumat 11 Maret 2022, sampah yang meluber di badan jalan telah dipindahkan, sehingga pengguna jalan sudah tidak merasa terganggu dan nyaman saat melintasi kawasan tersebut. Diberitakan tumpukan sampah meluber hingga ke bibir jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Seorang pengendara motor, Sarbin, berusia 34 tahun, mengeluhkan kondisi tersebut. Dia mengungkapkan tumpukan sampah itu kurang lebih sudah hampir 1 pekan dan sampai saat ini belum dibersihkan. Dirinya berharap Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buru serius menangani persoalan sampah. KPP Pratama Ambon kampanye laporan SPT tahunan, bayar pajak lebih cepat. Dorong peningkatan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Kota Ambon turun jalan. Mereka membagikan paket hadiah berisi leaflet informasi pembayaran SPT tahunan. Kampanye lapangan itu digelar di Jalan Slamet Riyadi, Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Jumat 11 Maret 2022. Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon, Widi Pramono, mengatakan, pajak SPT tahunan orang pribadi di tahun 2021 akan jatuh tempo pada 31 Maret 2022. Sehingga wajib pajak didorong untuk segera mengurusi hal itu. Para pegawai juga mengarahkan warga membayar pajak dengan cara online di website www.pajak.go.id. Tidak hanya itu, petugas juga mensosialisasikan program pengungkapan sukarela atau PPS kepada warga. Pagi ini ada kegiatan. Yang pertama sebetulnya untuk mengingatkan kepada warga Maluku, khususnya yang ada di Kota Ambon, kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi yang batas akhirnya itu adalah tanggal 31 Maret tahun 2022. Jadi mungkin kurang sekitar 3 minggu lagi. Jadi yang kedua, kami juga ingin menyampaikan kembali tentang program pengungkapan sukarela, PPS. Program pengungkapan sukarela ini adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak mengungkapkan sendiri hal-hal yang belum diungkapkan dalam SPT sebelumnya. Jadi kalau ada yang belum benar SPT-nya, ada program pengungkapan sukarela. Program ini berjalan selama 6 bulan dari 1 Januari sampai nanti 30 Juni. Laporan SPT tahunannya disegerakan Bapak Ibu, paling lambat 31 Maret 2022. Lapornya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.